Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tentang ciri-ciri terkena sihir, pelet, santet, dan sejenisnya lewat media makanan dan minuman. Sebelumnya saya perlu bercerita sedikit tentang persoalan ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan terapi ruqyah pada seseorang di mana kondisi dan keadaannya ketika itu sangat memprihatinkan. Di mana dia telah berobat ke spesialis asam lambung atau penyakit dalam, tetapi dalam beberapa minggu dan bulan sama sekali tidak ada perubahan dalam dirinya. Kemudian dia datang kepada kami dan menceritakan keadaannya. Nah, pada saat itu dia mengalami satu kondisi yang tidak stabil, khususnya berkaitan dengan persoalan pencernaan, kemudian di area kepala dan wilayah kakinya. Dia ketika itu merasa sesak dada setiap waktu, khususnya di waktu maghrib dan di waktu pagi hari. Yang kedua, sering terasa kembung, ya, lambung sering mual dan bahkan muntah-muntah. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah sering buang air besar secara terus-menerus dengan cairan, ya, cairan. Kalau boleh kita katakan semacam, mohon maaf, mencret, ya, mencret, dan itu hampir setiap saat. Dan hal ini tentunya sangat mengganggu keadaan dan kondisinya, karena pada saat itu dia dalam keadaan bekerja menjadi tulang punggung keluarganya. Dan pada akhirnya dia kemudian disarankan untuk melakukan terapi ruqyah, dan ketika itu bertemu dengan kami, kemudian kami menanyakan apa persoalan dan masalahnya, dan kemudian saya menanyakan kepada dia, apakah Bapak pernah diberikan makanan atau minuman dari seseorang? Kemudian dia menjawab dan mengingat-ingat, oh iya, saya pernah diberikan ikan segar dari seseorang. Kemudian dia mengkonsumsi ikan tersebut. Nah, setelah mengkonsumsi ikan itu, kemudian disitulah mulai terjadi perubahan pada dirinya, di mana dia pada saat itu juga ada reaksi yang dirasakan, kayak tiba-tiba mual, muntah, ya, sesak dada. Dan kemudian yang lebih ekstrim lagi adalah dia tiba-tiba sering mimpi buruk dan melihat makhluk-makhluk astral yang ada di dalam rumahnya. Nah, dari sini kita bisa melihat dan mencermati bahwa indikasi ciri-ciri seseorang terkena sihir melalui makanan dan minuman itu ada beberapa hal. Di sini saya akan ceritakan dan gambarkan. Yang pertama, ya, orang yang terkena sihir melalui makanan dan minuman ataupun pelet itu bisa dilihat ciri-cirinya, ya. Indikasi yang pertama akan terasa sesak, ya, sesak di dada, perut kembung, ya, seperti masuk angin begitu. Kemudian efeknya adalah muntah, ya, sering muntah. Pada saat makanan atau minuman itu bereaksi akan terasa demikian. Lalu terus naik ke atas, naik ke dada sedang nyeri, sesak, kerongkongan dan kepala. Secara medis, analisa ini mungkin dilihat sebagai penyakit asam lambung, ya. Tetapi hampir sama cirinya, tetapi berbeda. Karena pengobatan asam lambung dengan pengobatan yang sifatnya non medis, sihir melalui makanan ini memanfaatkan area pencernaan kita, di mana jin yang masuk melalui makanan atau minuman itu masuk ke dalam pencernaan, ya, kemudian dia merusak pencernaan kita. Nah, jadi yang pertama seperti itu, akan terasa sesak, ya, sering kentut, mohon maaf, buang angin atau kentut, sering BAB terus menerus. Dan yang kedua, orang yang terkena sihir melalui media makanan dan minuman, maka dia akan selalu merasa dalam keadaan linglung atau halusinasi. Nah, contoh kasus yang tadi kami ruqyah, ketika dia
dalam keadaan terkena gangguan sihir, maka selalu muncul halusinasi. Jadi terbayang ya keadaan kondisi dia bersama seseorang, kemudian dia seolah-olah dibawa terbang ya entah kemana. Nah, halusinasi ini berpengaruh pada kepala. Dan yang ketiga, orang yang terkena sihir atau ciri-ciri orang yang terindikasi kena sihir, pelet, santet lewat makanan atau minuman adalah diantaranya dia akan selalu merasa sakit pada bagian area tertentu. Contohnya bagian perut, dada, kepala. Nah, dalam jangka waktu beberapa lama, apabila itu terus tidak ada terapi pengobatan, maka dia akan terus masuk ke dalam peredaran darah, organ-organ tubuh, sehingga mempengaruhi ya aktivitas organ-organ tubuhnya. Contoh misalnya seperti yang dialami beberapa kasus, orang yang terkena sihir, santet atau pelet, maka dia akan selalu terasa mual, muntah terus-menerus, kemudian akan naik ke dada, sesak ke kepala, yang akhirnya berpengaruh kepada organ tubuh yang lainnya. Jadi kemudian diindikasikan ketika di dada dia menyerang jantung, kemudian dia menyerang otak, dan dia menyerang area bawah ya, kemaluan. Kalau dia masuk ke arah kemaluan, maka kalau dia seorang laki-laki dia akan menjadi impoten. Kalau dia seorang perempuan, dia tidak akan bisa memiliki keturunan, karena jin yang masuk lewat makanan atau sihir itu mempengaruhi area rahimnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita menyelesaikan atau mengatasi solusi ketika kita diberikan makanan atau minuman? Yang pertama, kita jangan pernah bersuudzon atau prasangka buruk kepada siapapun. Ya, jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Nah, untuk mengantisipasi bagi yang belum terkena gangguan jin, sihir, pelet ya, maka ketika kita diberikan makanan, selama itu makanan halal atau minuman halal, maka jangan lupa pernah berdoa kepada Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bacalah 3 kali. Saya ulangi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Atau bisa juga membaca doa a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bacalah itu 3 kali. Insyaallah kalau kita membaca doa tersebut, apapun jenis sihirnya, dari manapun, maka insyaallah tidak akan bisa terkena pada diri kita. Oke. Yang kedua, solusi kepada saudara-saudaraku yang telah terindikasi kena sihir atau pelet, santet ya. Sekali lagi saya katakan bahwa sihir, santet, pelet itu bisa melalui media makanan, minuman ya. Maka ketika ada gejala-gejala tadi, maka segeralah untuk melakukan terapi ruqyah mandiri atau meminta bantuan kepada ahli-ahli peruqyah atau raqi di tempatnya masing-masing. Untuk mengantisipasi, kita bisa melakukan terapi mandiri, lakukan terapi ruqyah mandiri, boleh disaksikan di video-video saya. Yang kedua, bisa dengan cara melakukan tadi ya. Terapinya adalah dengan mengkonsumsi daun bidara yang sudah direbus. Oke? Daun bidara yang sudah direbus. Ambillah 7 helai yang di blender atau diulek, kemudian disaring atau direbus. Kemudian airnya kita doakan dengan membaca ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Fatihah 3 kali. Lalu tiupkan, lalu minumlah air tersebut dengan niat kita untuk mengobati dan menyembuhkan segala sihir, santet, pelet yang masuk melalui media makanan dan minuman. Solusi yang selanjutnya bisa kita lakukan dengan cara meminum susu campur madu. Ya, perbandingannya 1 gelas susu ya. Kalau bisa susu sapi murni ya, atau susu kambing murni, ambillah 1 liter
yang berbanding dengan 7 sendok madu. Nah, kita takar atau misalnya 150 ml susu, 3 sendok madu. Lalu kita doakan dengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah masing-masing 3 kali lalu kita minum. Oke. Nah, demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga hal ini bermanfaat. Kita wajib waspada, tapi hilangkan segala praduga tak bersalah atau prasangka buruk. Tetap kita harus selalu berdoa memohon perlindungan dan penjagaan Allah dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya sihir santet pelet khususnya kepada wanita atau laki-laki yang dalam incaran seseorang, maka waspadalah terhadap bahaya yang kami sebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati wa dhahira wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.